Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji sidang prakerin ATPH SMKN 1 Maja tahun 2021 dan teman-teman semua dimanapun berada. Berikut ini saya akan menyampaikan video presentasi laporan prakerin saya di TEPA Maja dengan judul Budidaya Tanaman Kangkung. Perkenalkan, nama saya Nursifa Aprilianti. Saya dari kelas 11 ATPH 3. Berikut ini saya akan bahas laporan prakerin budidaya tanaman kangkung. Bab 1, pendahuluan. Di sini membahas tentang latar belakang pelaksanaan prakerin, tujuan pelaksanaan prakerin, dan manfaat pelaksanaan prakerin. Latar belakang pelaksanaan prakerin. Praktik kerja industri atau prakerin adalah suatu proses pendidikan dan pengetahuan keterampilan dan pengalaman bagi peserta didik dan dengan dijadikannya sebagai dunia industri atau DI, sehingga menetapkan ilmu yang diperoleh di sekolah. Tujuan pelaksanaan prakerin: 1. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia industri. 2. Menjadi media pengaplikasian dari pembelajaran yang diperoleh dari sekolah untuk diterapkan di dunia industri. Manfaat pelaksanaan prakerin: 1. Dapat menambah ilmu pengetahuan di dalam usaha. 2. Melatih siswa agar bisa mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. 3. Dapat membuka lapangan kerja. 4. Dapat membandingkan teori yang didapatkan di sekolah dengan di lapangan. 5. Mendapatkan suatu pengalaman kerja secara nyata di lapangan. Bab 2. Lokasi dan kondisi objektif tempat prakerin. Yang pertama, lokasi prakerin, visi dan misi lokasi prakerin, sejarah prakerin, dan struktur. Lokasi prakerin. Lokasi praktek kerja industri atau prakerin yang penulis tempati yaitu di Jalan Pasukan Sindang Kasih, Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Visi dan misi lokasi prakerin. Visi: terwujudnya program keahlian yang mandiri yang mengacu kepada siswa yang cerdas, berakhlak mulia, dan percaya sains global. Misi: membangun jiwa peserta didik yang kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha. Mengembangkan proses pembelajaran di jurusan ATPH dan mengembangkan diri secara nasional bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Meningkatkan iman dan takwa pada para peserta didik agar menjadi insan yang arif dan bijaksana. Sejarah lokasi prakerin. SMK Negeri 1 Maja yang dulunya merupakan Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA, termasuk sekolah yang terbilang tua di Majalengka. Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA ini berdiri pada tanggal 21 April 1968 melalui keputusan Bupati nomor 14 tahun 1968. Kemudian pada tanggal 26 September 2002 melalui keputusan Bupati Majalengka nomor 422 berubah menjadi SMK Negeri 3 Majalengka, dan pada tanggal 3 Maret 2008 melalui keputusan Bupati Majalengka nomor 2 tahun 2008 berubah menjadi SMK Negeri 1 Maja. Meski mengalami beberapa kali perubahan nama dan terakhir menjadi SMK Negeri 1 Maja. Ciri pertanian tidak hilang. Jurusan pertanian dengan program keahlian agribisnis tanaman, pangan, dan hortikultura masih terbilang menonjol dan diminati para siswa di daerah Kabupaten Majalengka. Program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura SMK Negeri 1 Maja juga telah mendapatkan akreditasi dengan predikat A dan tahun 2008 sampai sekarang. Struktur. Di sini ada yang pertama Kepala TPA SMKN 1 Maja atau Kapolk sampai ke tenaga lapangan. Bab 3. Pelaksanaan kegiatan prakerin. Waktu pelaksanaan prakerin, deskripsi kegiatan-kegiatan prakerin, kesan dan kendala prakerin. Waktu pelaksanaan prakerin.
Waktu pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerin dalam program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai dengan 19 Maret 2021. Deskripsi kegiatan prakerin. 1. Sejarah tanaman kangkung. Tanaman kangkung berasal dari India sekitar 500 Masehi, yang kemudian menyebar ke Malaysia, Birma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan Afrika. Nama latin kangkung adalah Ipomea reptans. Di Cina, sayuran ini dikenal dengan nama wengsai. Dengan di Eropa, kangkung disebut suap cabage. Di Indonesia, kangkung memiliki beberapa nama daerah, yaitu kangkueng Sumatera, kangko Sulawesi, dan utangko Maluku. 2. Taksonomi tanaman kangkung. 3. Morfologi tanaman kangkung. 4. Varietas atau kultivar tanaman kangkung. 5. Syarat tumbuh tanaman kangkung. Di dalam syarat tumbuh ada syarat iklim dan syarat tanah. 6. Penyiapan bahan tanaman. 7. Penyiapan lahan atau pengolahan tanah. 8. Penanaman tanaman kangkung. Penanaman benih kangkung darat dapat dilakukan dengan cara sistem persegi panjang atau bujur sangkar, yakni dengan mengatur jarak tanam 20 cm kali 5 cm atau 15 cm kali 10 cm atau 20 cm dikali 20 cm. Cara penanamannya adalah mula-mula dibuatkan lubang tanam dengan alat bantu tugas pada jarak tanam yang diinginkan. Kemudian tiap lubang tanam diisi 7-10 butir benih kangkung darat, lalu segera ditutup dengan tanah tipis. 9. Pemeliharaan tanaman kangkung. Di dalam pemeliharaan kangkung terdapat penyulaman, penyiangan, pemupukan susulan, dan perlindungan proteksi hama dan penyakit pada tanaman kangkung. Hama yaitu yang pertama, kumbang daun. Pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanis, yaitu mengumpulkan daun dan membunuh langsung kumbang daun, sedangkan secara kimiawi dapat dilakukan dengan semprot insektisida. 2. Ulat daun seperti ulat jengkal. Pengendaliannya, penyakit ini dapat dikendalikan dengan pemotongan atau pemangkasan daun-daun tua yang sakit dan disemprot fungisida yang efektif, misalnya Dithen M45 0,2%. Penyakit yang pertama, karat daun atau karat putih. Bercak daun. Pengendalian penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara pencabutan tanaman. 4. Busuk batang dan daun. Pengendalian penyakit ini dengan melakukan pergiliran atau rotasi tanaman, mencabut tanaman yang sakit, dan disemprot fungisida yang efektif. 5. Virus mosaik. Penyakit ini menimbulkan gejala belang-belang pada daun, kemudian tulang-tulang daun memucat warnanya, dan bentuk daun kadang-kadang abnormal atau malformasi. 10. Panen dan pasca panen tanaman kangkung. Dalam hal ini, yang dilakukan adalah 1. Pengumpulan, 2. Pencucian, 3. Sortasi dan seleksi, 4. Pengikatan dan pengemasan, 5. Penyimpanan. 10. Analisis usaha tani tanaman kangkung. A. Pengertian usaha tani. Usaha tani adalah usaha yang dilakukan petani dalam memperoleh pendapatan dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang mana sebagian dari pendapatan yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan usaha tani. Biaya penerimaan dan pendapatan usaha tani. 1. Analisis data. Metode dasar deskriptif analisis dan metode analisis kuantitatif. Metode dasar deskriptif analisis adalah metode yang berusaha memberi arti terhadap data dan menggambarkannya sesuai keadaan teraktual. Data tersebut disusun dianalisis, dijelaskan, kemudian diambil kesimpulannya. Metode analisis kuantitatif. Ada penerimaan, biaya, pendapatan, keuntungan, R atau C ratio, dan analisis usaha tani kangkung per 200 meter persegi di SMK Negeri 1 Maja adalah sebagai berikut. Total biaya variabel setelah semuanya diperhitungkan yaitu sekitar Rp2.244.000. Total biaya peralatan sekitar Rp722.000. Total biaya produksi sekitar Rp2.394.000.
Biaya penyusutan alat dari alat yang dibutuhkan sekitar Rp42.065. Total penerimaan setelah panen 4 kali sekitar Rp5.800.000. Keuntungan sekitar Rp2.384.000. Kelayakan usaha atau analisis R per C ratio sekitar 2,4. Input total sekitar Rp2.286.065. Artinya, menginvestasikan uang 100 maka akan memperoleh 2,4. Jadi, usaha kangkung ini layak untuk dijalankan karena RC atau ratio yang lebih dari 1. BEP unit sekitar 2.286 kg. Kesan dan kendala prakerin. 1. Kesan pelaksanaan prakerin. Bisa belajar bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan serta dalam hal yang lainnya. Dengan kegiatan prakerin ini dapat membentuk siswa agar dapat merasakan bagaimana hidup bekerja dan mencari uang. Banyak ilmu dan tantangan baru yang didapat selama prakerin yang tentu saja dapat dijadikan pengalaman dan bermotivasi untuk bisa berwirausaha. 2. Kendala pelaksanaan prakerin. Karena adanya virus COVID-19, jadi kegiatan prakerin menjadi lebih sedikit waktunya. Karena saat ini cuaca sedang tidak mendukung, ada panas, ada hujan, jadi pelaksanaannya terganggu. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Dari hasil observasi di lapangan, penulis dapat menarik kesimpulan antara lain, dengan adanya praktik kerja lapangan, penulis dapat menambah wawasan teknik budidaya tanaman kangkung secara nyata dan mungkin kelak nanti penulis dapat menerapkannya atau menggunakannya pada masa yang akan datang. Proses budidaya tanaman kangkung ini cukup mudah jika dilakukan secara sungguh-sungguh dan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh baik secara langsung atau secara tidak langsung, seperti dari buku referensi atau literatur. Namun hal tersebut harus dilakukan secara seksama. Penulis dapat mengetahui langsung masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Penulis dapat merasakan bahwa dalam kenyataan, pembudidayaan tanaman kangkung itu tidak semudah yang dibayangkan, akan tetapi perlu kedisiplinan baik dalam hal pemeliharaan ataupun dalam pengadaan modalnya. Saran kepada pembimbing sekolah yaitu diharapkan pembimbing lebih sering memantau bimbingan kelompoknya agar dapat terpantau bagaimana perkembangannya saat prakerin agar terjaga komunikasinya dan kebutuhan antara pembimbing dan pembimbing kelompoknya saling terpenuhi. Saran kepada rekan-rekan prakerin. Diharapkan kepada rekan-rekan yang melaksanakan prakerin agar senantiasa dapat menjunjung tinggi kepedulian terhadap kemajuan pertanian. Mari kita menjadi generasi pertanian yang baik. Daftar pustaka. Ini dokumentasi tentang pembudidayaan tanaman kangkung. Ada benih tanaman kangkung, ada foto saat pengolahan lahan, ada pemupukan, pemasangan mulsa, penanaman, dan pengendalian hama dan penyakit. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.